Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku, hadirin wal hadirat yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah semata atas begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita, limpahan rahmat, curahan kasih sayang. Maka alhamdulillah, pada kesempatan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang begitu mulia. Maka marilah kita semua melakukan ibadah. Saya mengajak kepada kita semua untuk memaksimalkan segala macam bentuk amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dan mari kita berharap dan berdoa semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat, serta untuk kita yang insyaallah senantiasa tetap setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, puasa ini merupakan salah satu bentuk ibadah ke dalam bentuk pengendalian diri, khususnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita ketahui bahwa puncak dari pengendalian diri inilah yang disebut dengan takwa. Artinya, semakin tinggi ketakwaannya seseorang, maka dia akan semakin bisa mengendalikan dirinya. Bahkan Rasulullah pernah katakan, tidak akan sampai derajat manusia kepada takwa muttaqin sebelum dia meninggalkan yang tidak apa-apa demi meninggalkan yang apa-apa. Jadi kata Rasulullah, tidak sampai derajat manusia kepada takwa sehingga dia meninggalkan yang tidak apa-apa demi menghindari yang apa-apa. Artinya apa jamaah? Artinya adalah seseorang yang bertakwa itu tidak hanya yang haram saja dia tinggalkan, tetapi segala hal yang sifatnya makruh dia tinggalkan. Bahkan yang halal saja, ketika sudah ingin menyerempet kepada yang haram, maka harus ditinggalkan. Inilah merupakan salah satu sifatnya daripada orang yang bertakwa, karena dia khawatir dan tidak akan terjerat kepada keharaman. Maka hadirin yang berbahagia, puasa ini merupakan latihan. Puasa ini merupakan salah satu madrasah pendidikan buat kita agar bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka puasa ini merupakan salah satu cara, salah satu ikhtiar kita agar kita mendapatkan predikat takwa atau muttaqin. Maka hadirin yang berbahagia, puasa ini sebagai salah satu bentuk ibadah tentu memiliki hukum, tentu memiliki rukun, memiliki syarat
memiliki yang namanya hal-hal yang makruh, bahkan kepada hal-hal yang membatalkan, sama seperti ibadah sholat, sama seperti zakat, memiliki hukum-hukum tertentu. Dan khusus tentang ibadah puasa, hadirin yang berbahagia, memiliki syarat. Yang pertama adalah syarat wajib untuk berpuasa. Di sini ulama kita menentukan bahwa syarat wajib berpuasa itu yang pertama adalah al-bulugh, artinya sudah sampai kepada masa balik. Kita bisa lihat pada kondisi di zaman sekarang itu ya sudah tidak sama lagi dengan kondisi di zaman dahulu. Kalau orang-orang terdahulu kita bisa memperhatikan, bisa melihat anak-anak yang sudah berada pada akhir balik itu, kalau untuk wanita biasanya sudah menginjak umur-umur 14-15 tahun. Itu normal. Tetapi di kondisi sekarang sudah sangat berbeda. Bahkan ada anak-anak yang umurnya mungkin baru kelas 1 SMP tapi sudah sampai kepada akhir balik. Artinya apa? Maka dia sudah diwajibkan untuk berpuasa. Jadi kalau ada anak-anak kita yang belum sampai kepada balik, maka tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang memerintahkan, dia belum punya kewajiban untuk berpuasa. Maka kita sebagai orang tua jamaah hanya memiliki istilahnya itu, kita hanya bisa memberikan mereka semangat, memberikan mereka pelatihan, tapi tidak mewajibkan mereka untuk berpuasa. Katakanlah anak kita masih SD dan pasti dia belum balik, maka kita tidak punya kewajiban untuk memaksa dia berpuasa, tetapi hanya bisa memberikan latihan puasa kepada dia. Terlepas apakah nanti puasanya hanya sampai zuhur, ya tidak apa-apa, tidak bermasalah, karena memang Allah tidak mewajibkan dia berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-qudrah, artinya memiliki kemampuan untuk berpuasa. Kalau bicara tentang kemampuan, berarti ada yang tidak punya kemampuan untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, lanjutan surah Al-Baqarah, kata Allah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safar." Faman kana minkum maridun, apabila kamu sakit, aw 'ala safar, atau sedang melakukan perjalanan, maka kita boleh menunda puasa kita. Tetapi ingat, puasa itu sifatnya harus diganti pada bulan-bulan yang berikutnya. Yang pertama tadi, ketika ada yang sakit. Tetapi sakit di sini, hadirin yang berbahagia, harus betul-betul dipahami sakit yang seperti apa. Artinya ketika sakit itu sudah mengancam jiwa, mengancam keselamatannya, berarti ada rukhsah. Dia memiliki keringanan untuk tidak berpuasa. Tidak sakit-sakit yang kecil, katakanlah hanya sakit kepala, atau mungkin keseleo, atau mungkin salah urat, itu tetap diwajibkan baginya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, sedang melakukan perjalanan. Ini juga ada syarat dan ketentuannya. Ditentukan bahwa jarak minimal melakukan safar, perjalanan itu adalah minimal 80 km. Ketika sudah sampai lebih daripada masa itu, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi yang menjadi persoalan berikutnya, kita hidup di zaman modern, di mana transportasi begitu canggih. Katakanlah jarak tempuh antara Tarakan dengan Makassar, Tarakan Jakarta, itu lebih daripada 80 km. Lalu apakah dia tetap wajib berpuasa ataukah tidak wajib berpuasa? Jawabannya adalah ketika keadaan itu tidak menyulitkan perjalanannya, maka wajib baginya berpuasa. Ada juga ulama pendapat, ada ruksanya Pak Ustadz, artinya boleh untuk tidak berpuasa, silahkan. Karena sekarang ini begitu canggih, hanya tutup mata, tidur sebentar, tiba-tiba sudah sampai di bandara. Jaraknya lebih daripada 80 km, tetapi tidak menyulitkan keadaannya, maka dia tetap untuk berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, tentang ibadah puasa ini, apakah memiliki rukun? Jadi beda antara syarat dengan rukun. Syarat ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum dia melakukan ibadah. Kalau rukun ini tidak. Rukun ini berada dalam ibadah itu. Persoalan dari rukun ibadah, hadirin yang berbahagia,
itu ada dua. Yang pertama memiliki niat, yang kedua menahan. Hanya dua saja rukun dari berpuasa ini. Yang pertama niat. Niat itu juga memiliki 3 hal yang harus dipenuhi. Apa yang pertama? Penentuan. Kemudian yang kedua, memalamkan niatnya. Kemudian yang ketiga, mengulangi niatnya setiap malam. Mari kita bahas sebentar, sedikit saja tentang syarat dan ketentuan dari niat ini. Yang pertama penentuan. Dia ingin melakukan puasa apa? Saya ingin melakukan puasa Ramadan. Maka itu sudah termasuk dari penentuan. Yang pertama, selesai. Kemudian yang kedua, memalamkan niatnya. Ini yang harus kita pahami. Karena begitu banyak orang yang salah paham. Bahkan ada orang yang berniat ketika sahur. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi apa kata Rasulullah? Man lam yubaytis siyam. Siapa yang tidak memalamkan niatnya, atau siapa yang tidak berniat di malam dia berpuasa, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Ini beralasan kenapa Rasulullah memberitakan kita seperti itu. Alasannya adalah dikhawatirkan jangan sampai kita tidak berniat di malam harinya, kemudian di esok harinya kita tidak terbangun makan sahur, maka otomatis tidak ada puasa bagi kita. Pak Ustadz, untuk persoalan ini bagaimana? Apakah dilafazkan atau tidak dilafazkan? Maka jawabannya adalah niat sesungguhnya itu hakikatnya berada di hati. Tidak perlu dilafazkan. Ketika dalam hati kita berniat, kita tekad bulat untuk berpuasa Ramadan besok, maka sungguh itu sudah terhitung niatnya. Tapi Pak Ustadz, begitu banyak orang luar sana yang menggunakan nawaitu. Boleh, tidak dipersoalkan. Karena itu mereka ingin mengukuhkan, meneguhkan. Ada keraguan-raguan, makanya perlu dilafazkan. Artinya jangan dipersoalkan persoalan niat ini. Dilafazkan boleh, tidak dilafazkan juga tidak apa-apa. Tetapi pada hakikatnya niat itu tidak dilafazkan. Kemudian yang ketiga adalah mengulangi niatnya setiap malam. Ini juga terjadi permasalahan. Karena orang tua kita dahulu terkadang mengajarkan kepada kita, nah, ayo kita berniat puasa itu di awal Ramadan, berniat memang 30 hari puasa. Ini dalam pendapat mazhab Maliki. Tapi untuk kita yang hidup di Asia Tenggara, masyarakat Asia Tenggara ini menganut Imam Syafi'i. Artinya pengulangan setiap malam. Kenapa mesti diulangi setiap malam? Persoalannya adalah niat yang 1 bulan itu terdapat 30 hari dalamnya. Sedangkan kita tahu bahwa hukum yang ada pada hari-hari tertentu itu berbeda daripada hari-hari yang lainnya. Dan ini menjadi persoalan buat orang-orang yang tidak berpuasa genap selama setahun. Katakanlah untuk wanita yang memiliki masa haid, kemudian orang tua memiliki keadaan tertentu seperti sakit, maka tentu tidak genap berpuasa selama sebulan. Inilah menjadi alasan kenapa niat itu harus diulangi setiap malamnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa sajakah yang membuat puasa ini menjadi makruh? Atau hal-hal apa sajakah yang membuat puasa ini menjadi batal? Pada sesungguhnya jamaah yang berbahagia, hal-hal yang membatalkan puasa ini 2 macam. Ada yang membatalkan puasa secara lahirnya, artinya fisiknya menjadi batal. Dan ada juga yang membatalkan secara fisik, secara isinya, artinya puasanya tetap kelihatan tapi tidak ada isinya. Dan hal-hal apa sajakah yang membatalkan puasa? Ada puasa yang batal itu terjadi karena disengaja, dan ada juga puasa itu batal karena hal-hal yang tidak disengaja. Jadi kalau berbicara tentang yang membatalkan puasa karena sesuatu yang disengaja, jelas ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh kita, mulut, hidung, telinga, itu membatalkan puasa kita apabila dilakukan secara sengaja, meskipun bukan sifatnya makanan ataupun minuman. Rokok contohnya, sengaja ada orang merokok, lagi berpuasa merokok, dia sadar bahwa berpuasa, itu membatalkan puasanya. Tetapi beda halnya ketika mungkin ibu kita menyiapkan makanan, lagi bakar-bakar ikan, masuk asap dalam tubuhnya, tidak membatalkan puasanya, karena itu tidak dilakukan secara sengaja.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi membatalkan puasa yang dilakukan secara sengaja adalah masuknya cairan makanan walaupun dari jalan yang tidak seperti biasanya. Kita tahu bahwa makanan itu masuk melalui mulut, ya terkadang juga hidung. Tetapi ada dalam kondisi tertentu sehingga makanan itu masuk lewat kulit kita. Orang sakit ini biasanya masuk melalui infus. Inilah hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian berhubungan. Allah Ta'ala menghalalkan kita berhubungan itu di malam hari, bukan ketika sedang berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah dia mengingkari apa yang sudah ada dalam syariat Islam. Dia berpuasa, tapi mengatakan kepada orang-orang, mengatakan kepada temannya, kepada siapa saja, itu tidak apa-apa, itu miras, walaupun cuma stres itu tidak ada persoalan, tidak apa-apa. Berarti dia sudah membatalkan puasanya. Secara fisik puasanya sudah batal karena mengingkari apa yang sudah ada di dalam syariat. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit perkenalan tentang ibadah puasa, apa ketentuannya, apa hal yang membatalkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tentang apa yang membuat puasa kita menjadi makruh, apa yang membuat puasa itu menjadi lebih sunnah. Artinya apa-apa yang pernah diajarkan oleh Nabi untuk kita ikuti supaya bisa mendapatkan pahala yang lebih, artinya sunnah. Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.